Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosa Juliata Yani dengan nomor PP 22101155110174. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi uang dalam Islam. Uang adalah bagian penting dari kehidupan kita. Pengertian uang dalam Islam. Yang pertama, amanah. Uang adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan cara yang baik. Yang kedua, syarat syahnya uang. Uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam. Yang ketiga, fungsi uang. Uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpanan. Selanjutnya, peran uang dalam kehidupan. Yang pertama, berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Peran yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Yang kedua, membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan, pelatihan, dan bantuan untuk kaum miskin. Yang ketiga yaitu membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik, memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, bersedekah dan berinfak. Kita harus saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua yaitu bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu manajemen waktu. Waktu adalah uang, oleh karena itu harus dikelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, hukum riba dalam Islam. Yang pertama, pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Yang kedua, jenis riba. Riba ada dua jenis. Yang pertama, riba an-nasyiah, yaitu riba yang diambil dari pinjaman. Dan yang kedua yaitu riba al-fadl, yaitu riba dalam perdagangan. Selanjutnya, akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya besar. Pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Ada 4 pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama yaitu membuat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas negara. Yang kedua, investasi yang bijak. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan. Yang ketiga yaitu avoid impulsive buying, yaitu belilah barang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Yang keempat yaitu bayar utang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Selanjutnya, zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan.
guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu infak. Infak yaitu memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum, karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Orang yang baik hati dan murah hati. Yang ketiga yaitu cara lain menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan dengan membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang lain dalam keadaan sulit. Selanjutnya yaitu kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama, kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi yang meminjam. Yang kedua yaitu kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga yaitu alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat dan perbankan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.